Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwami. Cihatyu dengan berkarya maju terus pantang mundur demi perjuangan. Allahu Akbar. Barakallah. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil muslimina wal muslimati ikhwana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Hadratil kiram, kepada para alim, para masyayikh, para guru-guru kita, para kiai, ibu nyai, ustadz wal ustadzah, nafa'anallahu bihim fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada beliau, ibu ketua, ibu wakil, dan semua kepengurusan, semoga senantiasa oleh Allah dimudahkan dalam segala urusan. Dan kepada saudara-saudariku jamaah Iwamid on Air tercinta dimanapun Anda berada, keluarga dan keturunan tercinta, semoga kita semuanya oleh Allah tambah hari tambah kuat imannya, tambah hari tambah baik kualitas Islamnya, tambah hari tambah berkah segala urusannya, tambah hari ditambah istiqomah ibadahnya, dan tambah hari segalanya diberikan husnul khatimah segalanya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, jamaah Iwamid on Air tercinta, bersyukur kita kepada Allah pagi yang penuh berkah ini, kita bisa berjumpa lagi dalam kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Namun sebelum kita kaji kitabnya, mari semuanya untuk menata hati, menata niat, berniat betul-betul thalabul ilmi. Karena dengan niat thalabul ilmi berarti kita menjalankan perintah Allah. Dengan menjalankan perintah Allah berarti kita tergolong orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa akan diberikan jalan keluar dari segala masalah-masalahnya. Dan orang yang bertakwa akan diberikan rizki yang tidak tahu dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, saudara-saudariku, sebelum kita kaji, mari kita bersalawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang punya kitabnya silahkan dibuka halaman 81, hadis yang ke-37. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al haditsus sabi'u wa salasuna, hadis kang nomor 37, hadis yang ke-37. Iku an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, ngan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saking Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, fima ing dalam hadis, yarwihi kang riwayatake sinten Kanjeng Nabi ing mangan robihi saking pengirani Kanjeng Nabi tabaraka wa taala.
Hadis ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan Rasul dari Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala. Nabi SAW bersabda, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensabdakan, telah memfirmankan, innallaha katabal hasanati wassayyiati thumma bayyana dzalika. Innallaha temen setuhune Allah iku kataba mesti sapa Allah al hasanati ing pira-pira kebagusan wasayyiati lan pira-pira kaolonan. Summa bayana nuli mertelaake sinten Kanjeng Nabi zalika ing mengkono-mengkono al hasanat wasayyiat. Jadi jamaah Iwamid on air yang perlu kita ketahui, innallaha katabal hasanati wasayyiat. Sesungguhnya Allah sudah memberi jatah kebaikan-kebaikan dan juga memberi jatah keburukan-keburukan. Jadi apik yo dikei jatah karo Allah, olone buruknya juga diberi bagian jatah dari Allah. Jadi kita manusia ini mendapatkan jatah kebaikan dan jatah keburukan. Akan tetapi kita semuanya oleh Allah diberikan akal. Nah, akal inilah, nah tugas kita ini dengan akal ini. Ini baik, ini buruk itu akhirnya kita tahu dengan Allah memberikan akal, dengan Allah memberikan hati. Maka dari itu Rasul meneruskan sabdanya, faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilah. Faman mongko utawi sapane wong iku hamma kepengin sapa man, nejo sapa man, ngrentek sapa man, bihasanatin kelawan nglakoni kebagusan, isik pengin nglakoni apik, falam ya'malha mongko durung nglakoni sapa man ing hasanah. Kita itu pengen melakukan sesuatu amal yang baik, contohnya aku pengen sholat duha ngene iki. Aku kok pengen sedekah jariyah ning gone pesantren ngene iki. Aku kok pengen melaksanakan ibadah umroh atau ibadah haji gitu niki. Tapi belum melakukan, masih kepengin di dalam hatinya. Kataballahu indahu hasanatan, kata baha mongko akon nulis ing hasanah sapa Allah Gusti Allah indahu ono sandinge man hasanatan ing kebagusan siji. Ketika orang dalam hatinya kepingin untuk melakukan sesuatu yang baik, maka hanya dengan kepingin saja dan dia belum melakukan, Allah sudah mencatat satu kebaikan kamilatan kang sempurna. Sudah dicatat satu kebaikan. Wong pengennya dicatat apik, dicatat nglakoni apik siji. Enak napa mboten? Iku pengen, durung nglakoni dilakoni isik pengen. Nah, bar ngoten pengen terus dilakukan, hatinya menyengaja, terus berlanjut dilakukan, berlanjut diamalkan. Apa pahalanya? Fa in hamma mongko lamun nejo sapa man ning atine kerentek, ning atine pengin biha kelawan nglakoni hasanah. Fa amilaha mongko bener-bener nglakoni sapa man ing hasanah. Hatinya kepengin, hatine kerentek, terus dia menjalankannya. Kata baha mongko nyatet ing hasanah sapa Allahu Gusti Allah. Indahu ana ngersane man asra hasanatin ing 10 tikele kebagusan. Ketika kita pengen melakukan ibadah yang baik, ibadah apa yang tidak baik Pak Ustadz? Ya ibadah semuanya baik. Ketika kita kepingin dalam hati ingin melakukan perbuatan yang baik, kerentek, terus
Setelah pengen itu kita melakukannya beneran. Nah, jadi ketika tadi pengen sholat duha, terus tiba-tiba Anda lanjutkan dengan wudhu, terus melakukan sholat duha, maka tercatat 10 kebaikan. Tidak cuma itu, ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat, bahkan ila ada'afin katsiratin, bahkan sampai perlipat gandaan pahala yang lebih dari 700 kali lipat. Sangat banyak sekali. Penake dadi umat Kanjeng Nabi niku lek ngeten iki. Umat Nabi Muhammad itu paling enak. Pengen nglakoni apik wae, dikei kebaikan 1. Kalau kepinginan itu terlaksana, betul-betul kita lakukan loh ya, maka tercatat minimal 10 kali lipat pahalanya, sampai 700 kali lipat, bahkan sampai lipat ganda yang tidak bisa terhitung. Tergantung dari kualitas kita masing-masing. Jadi penake dadi umat Kanjeng Nabi niku ngeten iki. Isik pengen ngono ae wis oleh ganjaran. Pengen padahal. Jadi dikerentekne pengen karo Allah wis alhamdulillah. Tinggal awake dhewe iki gelem apa ora wis dikerentekne pengen nih. Jadi kebaikan itu sudah ditakdirkan kepada kita. Keburukan juga sudah ditakdirkan kepada kita. Ini hanya kerentek. Kepinginan. Loh, tidak ada loh manusia di muka bumi ini yang tidak pengen sesuatu yang baik. Ya pasti pengen. Tugas kita diberi akal. Kalau kita diberikan hamun atau cita-cita atau keinginan, kerentek sing lakoni barang apik, kok akal Anda mengiyakan dan berlanjut diamalkan, maka akan mendapatkan pahala 10 kali lipat, bahkan lebih. Sekarang kalau itu adalah keinginan yang buruk, keinginan yang maksiat, bagaimana Pak Ustaz? Nah ini kan tugas kita. Kita kan diberi akal oleh Allah. Kita kan diberi hati oleh Allah. Kalau kita diberikan keinginan kebaikan, kita jalankan. Kalau kita diberikan keinginan yang buruk, maka tugas kita adalah menahan. Lho kabeh wong ki yo pengen nglakoni barang elek ngono ngene iki yo pengen. Ora enek sing ndak pengen. Aku ndak pengen. Ndak ada. Semuanya diberikan jatah keburukan itu. Tapi tugas kita menahan, mencegah, tidak melakukan. Itu tugasnya. Makanya Rasul melanjutkan, wa in hamma. Wa in hamma lan lamun nejo sapa wong, pengen sapa wong, rentek sapa wong, bisa yiatin kelawan nglakoni barang ala, falam ya'malha mongko ora nglakoni sapa man ing sayyi'ah. Umpamane jenengan roh duit sak tumpuk wakeh, keinginan untuk mengambil uang itu pasti ada. Jangankan Anda, saya juga sama. Umpamane enek tumpuan emas bukan milik kita, kita yo pengen mengambilnya. Wong setiap orang itu punya jatah masing-masing atas kebaikan dan keburukan kok. Diberikan kepinginan kok. Apa enek wong sing enek emas jenggeruk ndak pengen jupuk. Ya bangga pengen jupuk, soal ndak pengen berarti ndak patek normal iku wonge. Enek duit numpuk-numpuk gak pengen jupuk. Ya bangga pengen jupuk. Ada orang ini itu dan sebagainya itu ya pengen. Tapi kita diberi akal oleh Allah. Tugas kita mencegah dari kepinginan buruk itu, menahan dari kepinginan
buruk itu. Kalau kita kepingin melakukan hal yang buruk, falam ya'malha, mongko orang lakoni sapa wong ing sayyi'ah, apa pahalanya? Kata baha mongko nyatet ing sayyi'ah sapa Allah Gusti Allah indahu ana ngersane man hasanatan ing kebagusan siji kamilatan kang sempurna. Ketika saya, ketika Anda, ketika kita ini berkeinginan melakukan maksiat, berkeinginan melakukan perbuatan yang buruk, tapi tidak melakukannya, maka akan dicatat satu kebaikan sempurna. Loh. Sopo lo sing ndak pengen roh duit tumpuk-tumpukan, mosok ndak pengen jupuk jenengan. Alah ngapusi. Wis toh. Pancen lek duit iku bayangno, pemain nek duit iku rasa akeh-akeh lah. 10 miliar ngono wae. Gak sakake. 10 miliar iki ning ngarepe sampeyan. Gak enek sapa-sapa. Aku tak pengen takon, kira-kira kok jupuk napa mboten? Ya pangkat dijupuk. Pengine, kan ngoten ta? Pengine dijupuk. Tapi Allah memberikan kita akal, memberikan kita hati. Gitu loh. Akhir awake dhewe ngempet. Oh iya ya, duduk nak aku. Berarti lek duduk nak aku, ya kudune kanggo wong sing ngehai, utawa ketika bukan hanya milikku sendiri berarti milik bersama, berarti gak oleh tak pek dewi, kudu digawe bersama, ya ngono. Maka ketika kita tidak melakukan keburukan itu, maka Allah mencatat satu kebaikan. Jadi tugas awake dhewe iki mek kon ngempet. Lek dikerentekne apik, tugase awake dhewe kon nglakoni. Lek dikerentekne Allah, tugase awake dhewe kon ngempet. Semua orang punya potensi itu. Jadi tidak kena dihindari. Bukan berarti orang yang tidak melakukan maksiat A, maksiat B, dia tidak pengen maksiat. Bukan. Di hatinya, di perasaannya juga ingin melakukan maksiat itu. Tetapi akal jernihnya, hati nuraninya menuntun dia untuk tidak melakukannya agar menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perintah Allah sing apik kon nglakoni, sing elek kon ngempet, kon nyegah. Jadi kita tidak bisa menolak kebaikan dan keburukan yang silih berganti dalam perasaan kita. Itu tidak bisa menolak itu. Fa'in hamma mongko lamun nejo sapa wong sapa man biha kelawan sayyi'ah fa'amilaha mongko nglakoni sapa man ing sayyi'ah. Dah. Wong di dalam hatinya ada seseorang yang berkeinginan melakukan perbuatan yang buruk. Terus dia kalah, tidak bisa mengendalikan. Dia kalah, tidak bisa mencegah dari perasaan keinginan itu. Kataballahu sayyi'atan wahidatan, maka Allah akan mencatat satu keburukan. Allah kurang apik piye lho karo awak dhewe ini. Allah niku kurang kasih sayang bagaimana dengan kita. Kita yang belum melakukan kebaikan, masih pengen sudah Allah kasih satu kebaikan. Kalau kebaikan itu kita lakukan, minimal Allah balas 10 kali, minimal sampai 700 kali, bahkan tidak terhingga. Kurang apik piye Allah ambek awake dhewe. Kalau toh kita punya perasaan keinginan untuk melakukan maksiat, melakukan keburukan, kita tidak melakukannya, menahannya, Allah tulis satu kebaikan.
Kenapa ditulis satu kebaikan? Karena kita sudah menjalankan perintah, yaitu apa? Menahan keburukan itu. Gitu loh. Kalaupun toh ada satu dua yang bahkan sampai tidak kuat menahan, sehingga dia melakukan keburukan, mengambil uang tadi, atau tidak sholat dan sebagainya, tidak sholat sunnah atau apa, melanggar, maka dicatat satu keburukan, tidak dilipat gandakan keburukannya. Kurang Rahman Rahim bagaimana Allah kepada kita. Kadang kitanya malah mencemooh Allah, kitanya malah merendahkan Allah, kitanya malah tidak percaya kepada Allah. Nauzubillahi min dzalik. Makanya Imam An-Nawawi menuliskan, fangzur ya akhi. Fangzur ya akhi, cobalah pikirkan wahai saudaraku. Angen-angen dan kurang apik piye Allah ning gone awake dhewe niki. Kurang baik bagaimana Allah itu. Wafaqanallahu wa iyyaka ila azimi lutfillah. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita ini atas agungnya sifat belas kasihnya Allah. Wa ta'ammal. Wa ta'ammal, coba angan-angan. Coba pikir. Hadihil alfat. Perkataan Rasul itu coba kita pikir. Betapa Allah itu Maha Rahman Rahim. Uang sing mek pengen lakoni barang apik, pengen tak orang lakoni, wis dikei ganjaran. Kok sampai nglakoni ditikel-tikel nih ganjarane minimal ping 10. Uang kok pengen nglakoni elek, ora sida dilakoni, wis dipeki ganjaran karo Allah. Sopo lho sing ndak pengen nglakoni B, semua juga pengen. Cuma diperintahkan untuk menahan diri dari keburukan itu. Ya Allah, bagaimana, kurang bagaimana kebaikan Allah kepada kita. Kita yang setiap saat durhaka kepada Allah. Kita yang setiap saat bermaksiat atas perintah Allah. Gitu saja wak dewe kisik dikai ambekan, tangan dikai sehat, sikil dikai sehat, tubuh diberikan kesehatan, padahal dibalik itu kedurhakaan, kemaksiatan terus saja kita lakukan. Bahkan kadang Allah dibanding-bandingkan, bahkan kita merasa Allah ini tidak adil pada kita. Ya Allah, ya Rob, kurang baik bagaimana Allah itu. Kadang malah Allah tidak diketok-ketok nih, rizki yang tidak terhingga yang Allah anugerahkan kepada kita ini malah Allah ini tidak diketok nih belas, sing diketok nih tandurane. Oh, iki lho lek ora tanduran ngene aku ora iso mangan. Lek ora digaji bosku aku ya ora iso mangan. Ya Allah ya Rabb, jangan seperti itu. Jangan. Jangan kau duakan Allah. Menduakan Allah itu paling benci ketika diduakan. Menduakan Allah itu maksudnya musyrik. Maksudnya syirik. Membanding-bandingkan Allah dengan selainnya Allah, dengan makhluk. Membanding-bandingkan Allah, ada yang lebih kuasa, ada yang sebanding kuasanya dengan Allah. Itu Allah paling benci dengan hamba yang seperti itu. Maka dari itu, fangzur ya akhi, coba lihatlah dengan mata batinmu, wahai saudaraku. Kurang baik bagaimana Tuhan kita. Kurang apik piye Allah nenggone awake dhewe. Di balik kedurhakaan kita, di balik sholat yang senantiasa tidak khusyuk, di balik sholat yang senantiasa ketinggalan, di balik sholat yang kebolong-bolong, di balik puasa yang tidak ikhlas, Allah masih terus memberikan anugerahnya kepada kita.
tanpa dikurangi sedikit pun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-a'malu sabi'atun. Al-a'malu sab'atun. Al-amalu utawi piro-piro amal iku sab'atun ono 7. Amal itu macamnya ada 7. Amalanun mujibani, amalani mujibani wa amilani wahidun biwahidin. Yang pertama yaitu amalani mujibani. Amal 2 yang mewajibkan keduanya. Wa amilani wahidun biwahidin. Yang kedua, amal 2 yang amal 1 ditulis dengan 1. Wa amalul hasanati fihi bi asrotin. Yang ketiga, amal 1 ditulis 10. Wa amalul hasanati fihi bi sab'i mi'ati di'fin. Yang selanjutnya, amal 1 pahalanya ditulis 700 kali lipat. Wa amalun la yuhsi sawabuhu ilallahi ta'ala. Dan yang terakhir, amal yang pahalanya tidak bisa menghitung kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama sekarang. Fa'amal amalani al-mujibani. 2 amal yang mewajibkan itu adalah al-kufru wal iman. Nah, kufur dan iman ini, fal imanu yujibul jannah wal kufru yujibun nar. Maka iman mewajibkan untuk ke surga, sedangkan kufur mewajibkan ke neraka. Wa ammal amalani alladani huma wahidun biwahidin faman hamma bihasanatin walam ya'malha katabahallahu lahu hasanatan. Ada 2 amal yang keduanya ini saling melengkapi satu sama lain. Yang pertama adalah amalnya seseorang yang berkeinginan melakukan kebaikan tapi belum melakukannya, Allah mencatat satu kebaikan. Sedangkan faman amila sayyi'atan kataballahu alaihi sayyi'atan wahidan. Tapi seseorang yang melakukan keburukan 1, Allah catat keburukan 1. Kalau kebaikan masih pengen dikasih 1, kalau keburukan kalau belum dilakukan belum dikasih keburukan 1. Fa'amala amala alladzi bi'asri hasanatin. Sedangkan perbuatan yang dilipat gandakan 10 kali lipat, fa'amalul hasanati. Maka semua amal kebaikan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man ja'a bil hasanati falahu asyru amzaliha. Barang siapa mendatangkan satu kebaikan, maka baginya 10 kali lipat dari kebaikan itu. Fa'amal amalul ladzi bisab'i mi'ati di'fin. Sedangkan perbuatan yang dilipat gandakan pahalanya 700 kali lipat, fadirhamul jihati fisabilillah, yaitu uang dirham atau harta untuk perjuangan agama Allah. Segala harta yang kita infakkan untuk perjuangan agama Allah, maka dilipat gandakan 700 kali lipat, seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim.
Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk perjuangan agama Allah seperti perumpamannya satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai dan di setiap tangkai ada 700 biji. Berarti 700 kali lipat. Lalu Allah juga berfirman, Innahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan bagi siapapun yang dikehendaki Allah. Ada wa ila ad'afin katsirah. Ada amal yang dilipat gandakan dengan lipat ganda yang banyak. Innal asrata wa sab'u mi'atin kali wa sab'u mi'atin kalimatun laisat bitahdid. Ini adalah kalimat yang tanpa batas. Wa innahu yudha'ifu liman yasha, dan ini akan diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Wa yu'ti min ladunhu ma la ya'du wa la yuhsa. Segala sesuatu yang diberikan dari sisi Allah, dari Allah, itu adalah segala yang tidak pernah bisa terhitung. Fasubhana man la tuhsa. Fasubhana man la tuhsa Allah'uh wa la ta'ud ni'ma'uh. Maha suci zat yang tidak bisa pernah terhitung segala nikmatnya. Falahus syukru wa ni'matu wal fadlu. Maka syukur hanya kepada Allah. Nikmat hanya dari Allah. Dan anugerah itu hanya dari Allah. Fa'amma sabi'u fahuwa as-saum. Sedang yang tidak bisa terhitung adalah pahala puasa Ramadan. Yaqulullahu ta'ala kullu amali bani adama lahu illa saum. Setiap amalnya anak Adam itu akan kembali pahalanya kepadanya kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu milikku kata Allah. Wa anna ajziyun bihi, dan akulah langsung yang akan membalasnya. Fala ya'lamu sawabas saum ilallah, maka tidak ada yang mengetahui pahala kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu besar bahkan kepada kita. Maka dari itu kewajiban syukur kepada Allah. Kita menjadi umat Nabi Muhammad ini umat yang paling mudah. Umat yang paling mudah. Berkeinginan melakukan kebaikan, sudah dicatat satu kebaikan. Kok keinginan itu betul-betul terlaksana, maka pahalanya dilipat gandakan minimal 10 sampai 700 kali lipat. Kalau toh kita berkeinginan melakukan perbuatan yang buruk, kok kita tidak jadi melakukan, kita tahan. Jangan sampai melakukan itu, kita tahan sekuat kita. Maka kita akan tercatat melakukan satu kebaikan. Karena sudah menahan keburukan itu. Itu. Tapi kalau toh ya Allah, sudah betul-betul terpaksa melakukan keburukan, maka atas rahman rahimnya Allah, keburukan yang kita lakukan tidak dilipat gandakan dosanya. Tapi jenenge dosa ya panggah gede. Wong geni iku lho sak lilin iku ya panas itu kok awak kok. Apa meneh kok sampai 1000 lilin. Ayo. Itulah bedanya. Kebaikan walaupun banyak, kadang kita tidak merasa. Tapi keburukan yang sedikit, bahkan kita akan lebih pedih merasakan siksanya. Api yang 1 lilin, besarnya hampir sama dengan 1 butir kurma. Atau hampir sama dengan 1 butir permen. Maka kadang dibalik banyaknya kebaikan yang kita rasakan,
Kalau kita kurang bersyukur, seolah-olah yang ada hanya keburukan saja. Cobalah lihat, fangzur ya akhi, fata'ammal. Coba lihat dengan mata batinmu. Rasakan. Angan-anganlah dengan pikiranmu. Kurang apa Allah memberikan nikmat kepada kita. Yang ada kita yang kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat saudara kita yang di rumah sakit. Mereka berbaring dengan tali infus. Untuk bernafas saja harus dengan oksigen. Untuk hidup saja harus disambung. Untuk duduk saja harus dibantu. Untuk berjalan harus dibopong. Kita yang setiap hari mau berlari kaki juga bisa. Mau mukul-mukul tangan juga bisa. Mau lihat apapun, gerak apapun tetap bisa. Kurang syukur bagaimana kita ini. Kurang nikmat bagaimana kita ini. Coba lihat di keliling sekitar kampungmu. Masih ada saudara kita yang rumahnya di pinggir kali. Dengan bambu yang dianyam. Mereka harus sarapan dengan sambal yang tidak ada lauknya, tidak ada sayur. Coba tengok saudara kita yang pingin rumah tembok saja belum kesampaian. Coba tengok saudara kita yang kepingin motor satu saja belum kesampaian. Kita oleh Allah diberikan semuanya. Apa kita tidak malu sama Allah yang maha berbelas kasih, yang maha memaafkan, yang maha mengampuni, yang maha pemberi banyak rezeki, yang maha menghidupkan, yang maha memberikan anugerah. Ya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Saudara-saudariku jamaah Imam Bid'ah yang selalu mendapatkan hidayah dan berkah dari Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan pagi hari ini dari hadis yang ke-37. Hadis dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sampai jumpa di lain waktu di hadis yang ke-38. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.